Ya, Shalom, ini terkait dengan Pesparawi 10 begitu Pak Edison. Sebenarnya dari perspektif teologi gitu ya, kalau kita melihat bagaimana seharusnya kita memaknai talenta yang memang diberikan Tuhan kepada kita sejak kita lahir begitu. Ya. Talenta sebagai pemberian Tuhan. Anugerah begitu. Anugerah, ya. Berarti itu penekanan untuk setiap orang bahwa kita masing-masing punya talenta-talenta yang berbeda, tetapi harus dipahami betul bahwa apa yang menjadi talenta itu sebagai anugerah dan pemberian Tuhan. Jadi jelas talenta ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Khusus dengan Pesparawi pasti talentanya ya terhubung dan terkait dengan talenta seni, terutama seni lagu-lagu, suara, paduan suara dan sebagainya. Ya kaitannya juga pasti dengan pencipta lagu. Tapi kalau dikatakan talenta pemberian Tuhan, maka itu sebagai anugerah dan itu harus menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Karena itu kalau ada orang merasa ada talenta khusus yang berikan Tuhan, itu jangan ada kesombongan, tinggi hati, tetapi malahan harus disalurkan, dikembangkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kalau bicara dengan talenta musik, lagu, pencipta lagu, kita lihat ya seperti tokoh yang cukup secara nasional dikenal banyak orang, ya Pak Alfred Simanjuntak lah. Ini satu sosok, ya salah satu sosok yang kalau yang sudah almarhum, umpamanya contoh Pak El Pohan dulu ya. Tapi kalau sekarang kita lihat yang cukup ditokohkan itu Pak Alfred. Dia punya talenta khusus dalam musik dan lagu-lagu gerejawi. Banyak membentuk anak muda, menyalurkan bakatnya, mengembangkan hal-hal yang positif bagi pengembangan gereja hari ini. Nah, terkait dengan Pesparawi 10 begitu ya, dari perspektif teologi, apakah layak itu sebuah lagu diperlombakan? Itu yang merupakan bagian sering tantangan dalam pelaksanaan Pesparawi. Artinya katakanlah semacam sebuah pernyataan-pernyataan dan ungkapan miring yang kurang mendukung pelaksanaan Pesparawi. Nggak enak didengarnya. Ya, antara lain ya, soal pendanaan. Ada yang mengatakan menguras dana besar berarti Pesparawi sebuah pemborosan. Ada juga mengatakan bahwa pelaksanaan pesta paduan suara harusnya bagian dan pekerjaan gereja, bukan bagian pemerintah. Yang ketiga itu tadi, yang seperti Anda katakan, apa memang sebuah lagu gerejawi dilombakan? Nah, itu yang harus kita luruskan. Dan itu juga yang saya perlu garis bawahi, bahwa peran pemerintah bukan mengambil alih tugas gereja soal paduan suara. Dan juga peran pemerintah juga bukan dalam rangka
melaksanakan sepenuhnya sebuah pesta gerejawi. Peran pemerintah sifatnya memfasilitasi. Paduan suara itu adalah merupakan salah satu bentuk pujian dalam rangka mengekspresikan iman untuk memuji Allah. Nah, karena itu pembinaan paduan suara dipandang sangat penting bagi jemaat GPIB Ephatha. GPIB Ephatha memiliki 28 tim paduan suara dan 8 paduan suara yang sudah siap untuk menjadi kantoria. Nah, kantoria itu adalah salah satu bentuk untuk membina umat bisa menyanyi dengan baik dalam rangka memuji Allah itu sesuai dengan guru dan notnya, dengan guru lagunya, sehingga pujian umat akan menjadi baik karena kita punya pandangan bahwa paduan suara itu berhasil kalau dia mampu membina umat dalam menyanyi dengan baik sesuai dengan guru dan notnya itu. Persiapannya yang lebih pasti bahwa yang biasanya latihan 1 minggu 2 kali, frekuensinya sekarang ditambah dan otomatis kita juga lebih fokus untuk berlatih supaya tidak mengecewakan gereja khususnya DKI. Jemaat senang sekali ya setelah mendengar bahwa kami berhasil menjadi juara dan mengikuti Pesparawi Nasional pada bulan Juli nanti, dan mereka juga terdorong untuk kalau bisa kita ngikut terus gitu. Dan suara dari anak-anak ada, bahkan sampai yang sudah lanjut usia ada paduan suaranya. Iya, dan ada juga kelompok yang digabung. Jadi 4 suara, wanita dan pria. Ya, wanita dan pria. Kalau kami ikut Pesparawi itu hanya khusus wanita. Iya, kalau saya lihat pembinaan paduan suara di gereja-gereja itu sangat bervariasi ya. Memang ada jemaat-jemaat yang sangat memperhatikan kehadiran paduan suara, tapi ada juga jemaat yang belum optimal memperhatikan itu. Padahal sebenarnya fungsi dari paduan suara itu kan pertama untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi sarana pembinaan warga gereja. Karena melalui paduan suara ini kita tahu bahwa dengan pembinaan itu orang boleh datang kepada Tuhan. Namun kenyataan kan memang tidak semua yang sudah melakukan itu. Di jemaat-jemaat yang pernah saya layani itu mendapatkan perhatian yang sungguh dengan memberikan anggaran dalam rangka itu. Tapi ketika mereka harus tampil, misalnya ada undangan untuk Pesparawi, yaitu dalam rangka pembinaan itu. Jadi tujuannya bukan untuk tampil saja dalam sekedar untuk Pesparawi itu. Majelis Jemaat di dalam programnya setiap tahun selalu menyiapkan anggaran untuk pembinaan paduan suara di GPIB Ephatha ini. Setiap tahun, setiap bulan diberikan dukungan dan bantuan baik untuk pelatih, transport, untuk pelatihan, dan untuk pelatihnya itu sendiri. Setiap kali ada masuk dalam anggaran. Ini anggaran biaya anggaran yang selalu disiapkan setiap tahunnya untuk para paduan suara. Ini untuk semua paduan suara yang ada di lingkungan GPIB Ephatha.
Nah, kalau tujuan dari Pesparawi sendiri atau Pesta Akbar, Pesta Paduan Suara Gerejawi sendiri, ini sebenarnya tujuannya itu apa, Pak Saur? Ya, tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Kristen di Indonesia melalui melalui jalur pembinaan keagamaan Kristen. Salah satunya adalah Pesta Paduan Suara Gerejawi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui kerjasama dengan LPPN, yaitu Lembaga Pimpinan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional, yang diselenggarakan pada tataran nasional sekali dalam 3 tahun. Sekali dalam 3 tahun? Iya, pada tataran provinsi sekali dalam 2 tahun, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pimpinan Pesta Paduan Suara Daerah, dan pada tingkat kabupaten sekali dalam 1 tahun. Ini sebenarnya Pesparawi sendiri ini apa saja? Apakah hanya sekedar paduan suara toh begitu, atau memang ada yang lainnya juga, ada event kesenian-kesenian yang lain juga yang boleh ditonjolkan dalam Pesparawi ini? Ya, ada paduan suara gerejawi itu kan ini ada dewasa, ada anak, ada remaja, ada yang vokal-vokal guru juga. Jadi ada kategorinya gitu ya. Harapan dari seorang Dirjen Bimas Kementerian Agama terhadap Pesparawi 10 ini bagaimana, Pak Saur? Itu harapan kita, penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi yang kita selenggarakan 3 tahun yang lalu di Samarinda sudah lebih baik lagi daripada yang diharapkan di Samarinda. Kita berharap semua masyarakat umat beragama khususnya di Kendari tuan rumah. Pemdanya juga mendukung, masyarakatnya juga mendukung, dan kita berharap kesatuan dan persatuan masyarakat Kendari semakin lebih baik dan lebih indah, menyejukkan secara khusus dalam penyelenggaraan Pesparawi tingkat nasional yang ke-10 ini. Dan kita berharap tertib, aman, lancar, dan membawa berkat, rukun, damai dan sejahtera, menjadi panutan, contoh teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berjamaah dan bertuhan khususnya. Terima kasih kepada pemerintah daerah, terima kasih kepada Pak Gubernur, terima kasih kepada kita semua untuk membantu terselenggaranya Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-10 tingkat nasional yang dituan rumahi oleh Sulawesi Tenggara. Ya, baik, terima kasih loh Pak Saur untuk waktunya.